Hari ini kita akan belajar kembali kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu, semua yang kita putuskan, semua sikap yang kita ambil, kita harus libatkan Tuhan di dalamnya. Apapun itu loh. Kita bisa menimbang-nimbang, kita bisa membuat rencana segala macam, tetapi tetap saja kita harus libatkan Tuhan di dalamnya. Kalau kita nggak serahkan semua rencana kita ke depannya itu seperti apa, pelayanan, bisnis, usaha, pekerjaan, atau apapun juga, keluarga, atau apapun juga, kalau kita nggak serahkan kepada Tuhan, nanti kita akan ketemu problem dan masalah. Kita itu butuh Tuhan banget, kita perlu Tuhan banget. Di Amsal 16 ayat yang ketiga ngomong begini, serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Kita harus menyerahkan sepenuhnya semua yang kita harus lakukan, segala sesuatu yang kita rancangkan. Kita bisa merancangkan A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, segala macam. Tetapi itu hanya bisa kita buat, dan itu bisa terjadi kalau tanpa kehendak Tuhan, tanpa penyertaan Tuhan, akan menyisakan problem dan masalah. Kita nggak bisa pakai cara pandang kita sendiri. Karena kitab Amsal di ayat sebelumnya, di ayat yang kedua ini, segala jalan orang adalah bersih menurut pandangannya sendiri. Kalau kita ini jalan mau kita sendiri, keputusan yang kita ambil seseenak kita sendiri, karena kita anggap benar, karena kita anggap kita bisa mengambil keputusan kita sendiri, tapi kalau bukan kehendak Tuhan, nanti malah ketemu problem. Segala jalan orang adalah bersih menurut pandangannya sendiri, belum tentu bersih di pandangan Tuhan. Bukankah yang kita harus lakukan sesuai dengan kehendak Tuhan, supaya hidup kita suatu hari berkenan di hadapan Tuhan? Segala jalan orang adalah bersih menurut pandangannya sendiri, tapi Tuhanlah yang menguji hati. Tuhan yang menguji hatimu, Tuhan yang menguji hati saya. Benar nggak nih hati kita ini benar di hadapan Tuhan? Tepat seperti yang Tuhan mau, tepat seperti yang Tuhan inginkan, tepat melakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena Tuhan akan uji semuanya dari semua keputusan dan tindakan kita. Makanya kita harus menyerahkannya semuanya pada Tuhan, supaya semua rencana kita ke depannya itu terlaksana sesuai tepat seperti apa yang Tuhan mau. Di ayat 4-nya ngomong begini, Tuhan membuat segala sesuatu untuk tujuannya masing-masing. Ternyata Tuhan menciptakan kita dengan tujuan dan maksud. Bukan maksud untuk menggenapi maksud dan tujuan kita sendiri, tapi menggenapi maksud dan tujuan Tuhan. Banyak orang hidupnya hanya sekedar hidup, melakukan aktivitas hari-hari, melakukan kegiatan hari-hari untuk mengikuti kehendaknya sendiri. Tapi kita sebagai anak Tuhan, kita mengikuti kehendak Tuhan. Kita menyerahkan sepenuhnya di hadapan Tuhan, seperti yang Tuhan mau. Di Amsal 19 ayat 21, banyak rancangan di hati manusia. Kita bisa merancangkan banyak hal, kita bikin sesuatu untuk kita lakukan di masa yang akan datang, macam-macam. Tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana, kehendak Tuhan yang jadi. Kalau kita ini berjalan dalam ketepatan ilahi, kita libatkan Tuhan dalam segala hal, hidup kita pasti berbeda. Kita akan menjadi orang yang bijaksana, kita akan menjadi orang yang penuh hikmat, pengertian, dan pengetahuan. Kita nggak akan jadi orang yang sembrono dan sembarangan. Kalau kita ini ngikutin segala sesuatu seperti yang Tuhan mau, hidup kita akan menjadi berkat bagi banyak orang. Kalau kita ini ngikutin mau kita sendiri, kita justru akan ngikutin hawa nafsu dan keinginan kita sendiri. Harusnya hidup kita ini kita serahkan sepenuhnya di hadapan Tuhan. Sepenuhnya. Di Amsal 19 ayat 20, dengarkanlah nasihat dan terimalah didikan, supaya engkau menjadi bijak di masa yang akan datang. Ini penting sekali nih. Untuk kita mau ngambil keputusan, kita melakukan segala sesuatu, kita mau memutuskan segala sesuatu, mau ngambil tindakan, atau melakukan apapun juga, kita libatkan Tuhan di dalamnya. Kita dengar banyak nasihat, kita banyak belajar dari kejadian-kejadian yang ada, kita hitung, kita timbang dengan baik, kita hitung dengan baik, supaya tidak terjadi hal yang tidak sesuai dengan keputusan Tuhan. Sehingga tindakan kita semakin hari semakin menyenangkan Tuhan. Baru hidup kita akan menikmatin semua kebaikan yang Tuhan siapkan dalam kehidupan kita. Tapi kalau kita ini berjalan mau kita sendiri, banyak hal yang Tuhan siapkan bagi kita tidak akan tercapai. Kita bisa jalan bertindak semau kita sendiri. Kita putuskan kita sendiri. Coba kita mau lihat, saya sudah ngomong berkali-kali ini karena ini seringkali orang abaikan. Ini hal simpel sebenarnya.
Coba kita mau lihat flashback ke belakang. Semua persoalan, semua masalah, semua keributan, semua pertengkaran yang kita alami hari ini itu, bukankah karena kita ambil keputusan yang salah? Rata-rata sikap kita nggak benar. Rata-rata keputusan kita salah, nggak seperti yang Tuhan mau. Nah, kalau kita ini nggak bisa menjaga hati kita, bersikap yang benar ketika menghadapi apapun juga, reaksi kita salah. Kalau reaksi kita salah, hasilnya salah. Apalagi kalau reaksi kita salah menghadapi pasangan hidup kita, menghadapi suamimu, menghadapi istrimu, reaksimu salah, hasilnya salah. Akibatnya ketemu masalah yang baru. Selalu ada masalah-masalah baru yang tambah ruwet karena sikap hati kita salah. Makanya dengan persoalan, dengan masalah yang kita alami selama ini, kita belajar melihat. Kita lihat nih, selama ini kok aku ini bikin kesalahan tuh gara-gara apa ya? Aku libatkan Tuhan apa tidak? Aku ini izinkan Tuhan campur tangan dalam hidupku atau tidak? Aku ini izinkan Tuhan intervensi hidupku apa tidak? Atau aku jalan mau aku sendiri? Nah, kita mesti belajar nih dari semua kejadian-kejadian yang kita alami. Kita tambah bijaksana nih kalau kita ini belajar dari kekurangan, kegagalan, kesalahan di masa lalu, kesalahan orang lain, kesalahan diri kita sendiri. Kita akan menjadi orang yang bijaksana. Tambah hari kita dipenuhi hikmat, pengertian, dan pengetahuan. Kita jadi orang yang bisa mengendalikan diri dengan baik, menguasai diri dengan baik. Tidak tergesa-gesa ngambil keputusan, tidak gampang marah, tidak gampang emosi. Bisa mengendalikan diri dengan baik. Karena apa? Kita mau belajar dari kejadian-kejadian masa lalu. Hidup kita ini kalau berangasan liar itu, ganas, maunya sendiri, benernya sendiri. Hidup kita itu nggak jadi berkat loh, malah jadi batu sandungan. Apapun yang kita kerjakan biasanya malah kena masalah. Karena apa? Kita nggak hitung dengan baik. Kita sekarang hari ini, karena kita ini ada Roh Kudus di dalam kita, Roh Kudus yang ngajarin kita bagaimana kita ini bisa mengendalikan diri dengan baik, bersikap dengan baik, ya harus kita taruh hati kita ini sepenuhnya di hadapan Tuhan. Sepenuhnya di hadapan Tuhan. Libatkan Tuhan. Setiap ambil keputusan, setiap mau bertindak, mau bersikap, mau melakukan apapun juga, kita libatkan Tuhan dalam segala hal. Dan baru kalau kita libatkan Tuhan, Tuhan kasih warning nih. Ini boleh, ini nggak boleh. Ini lakukan dan ini jangan. Nah, ujungnya apa? Kita akan jadi orang yang bisa dipercaya Tuhan. Dan apa saja yang kita kerjakan, Tuhan akan bikin berhasil. Bukankah semua orang mengharapkan apa yang dikerjakan tangan kita, Tuhan mau bikin berhasil? Seperti kitab Mazmur pasal yang pertama, Tuhan berjanji bahwa Tuhan akan membuat berhasil segala sesuatu yang kita kerjakan, yang kita lakukan. Tuhan pingin apapun yang kita kerjakan itu Tuhan bikin berhasil. Dari Mazmur pasal pertama, ayat pertama sampai ayat yang ketiga. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri dalam jalan orang berdosa, yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Ini orang yang menguduskan diri, gak mau bergaul dengan orang-orang seperti ini. Tapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Tuhan mau loh, apa saja yang kita kerjakan ini berhasil. Nah, kita ini mengerjakan segala sesuatu bisa berhasil kalau kita libatkan Tuhan di dalamnya. Tapi pada kenyataannya banyak orang merasa memiliki pengetahuan, memiliki pengalaman, memiliki uang, memiliki kekuasaan, memiliki kemampuan. Akhirnya bertindak, bersikap maunya sendiri tanpa izin Tuhan dahulu. Tanpa melakukan segala sesuatu tanpa izin Tuhan. Kalau kita ini melakukan segala sesuatu tanpa izin Tuhan, nanti kalau ada apa-apa kita yang tanggung sendiri. Tapi kalau izin Tuhan, kita belajar dengar Tuhan. Tuhan ngomong apa, Tuhan maunya apa, kita ikutin. Kita mau jalan terus sama Tuhan. Tuhan akan lakukan sesuatu yang ajaib dalam kehidupan kita. Tuhan akan bikin breakthrough dan terobosan dalam kehidupan kita. Harusnya hidup kita ini tambah hari tambah menyerah di hadapan Tuhan. Kita serahkan semuanya pada pusat kendali Tuhan. Ujung dari hidup kita akan menikmati semua kebaikan dan kemurahan Tuhan. Kita akan menikmati kebajikan yang Tuhan siapkan dalam kehidupan kita. Saya berdoa Bapak Ibu, kita menjadi orang yang bijaksana, mau bertindak, mau bersikap, mau melakukan apapun juga. Kita menimbang dahulu, kita hitung dahulu, kita serahkan kepada Tuhan dahulu. Kita bukan jadi orang yang tergesa-gesa, tergopoh-gopoh, orang yang sembarangan, orang yang serampangan. Kita mau banyak belajar supaya hidup kita ini tambah hari tambah bijaksana.
sehingga kita bisa dipercaya Tuhan untuk perkara-perkara yang lebih besar lagi. Sehingga Tuhan akan dapatin kita menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Jangan bertindak maumu sendiri. Bahkan even kau marah, engkau pingin ngamuk sekalipun, minta izin Tuhan. Libatkan Tuhan di dalamnya. Kau ngadapin masalah keuangan, masalah keluarga, masalah bisnis, masalah pekerjaan, libatkan Tuhan di dalamnya. Kita libatkan Tuhan, supaya Tuhan campur tangan dalam kehidupan kita. Kita mau belajar dari semua kegagalan kita di masa lalu, kekurangan kita, kesalahan kita di masa lalu, supaya masa depan kita ini tambah hari didapati menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan, orang yang menyenangkan Tuhan. Yang kita kejar hari ini adalah menyenangkan hati Tuhan. Yang kita kejar hari ini, hidup kita ini melakukan tepat seperti apa yang Tuhan mau. Sehingga setiap langkah kita ini seirama, seperti kehendak Tuhan. Bayangkan, kalau langkah kita ini tepat, seirama, ngikutin alurnya Tuhan, apa saja yang dipercayakan dalam kehidupan kita, bisnis, usaha, pekerjaan, toko, atau apapun, pabrik, atau apapun juga, Tuhan pasti bikin berhasil. Tuhan akan lipat gandakan. Tuhan akan bikin double porsi. Tuhan akan tambahkan pengurapan yang double porsi. Hidup kita tambah hari, tambah akan berkenan di hadapannya. Akan menyenangkan hatinya dan akan memuliakan nama Tuhan. Saya berdoa Bapak Ibu, semua tindakanmu hari ini, semua sikapmu, semua keputusanmu sesuai dengan keputusan Tuhan. Makanya kita harus menyerahkan. Kita nggak menjadi orang yang sembrono lagi. Kita nggak menjadi orang yang serampangan lagi. Berlaku, bersikap semau kita sendiri. Bertindak semau kita sendiri. Kita mau libatkan Tuhan dalam segala hal. Baru Tuhan akan buat semua yang kita rancangkan sesuai dengan kehendaknya dan Tuhan bikin berhasil. Supaya apa? Nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan kita. Nama Tuhan ditinggikan melalui kehidupan kita. Dan nama Yesus menjadi nama di atas segala nama. Dan hidup kita mencerminkan kemuliaan Tuhan. Amin. Kecenderungan hati kita itu, kadang karena kita udah biasa melakukan segala sesuatu, akhirnya tidak melibatkan Tuhan. Karena kita udah memiliki pengalaman, kita nggak libatkan Tuhan. Karena kita sudah tahu ujungnya begini, akhirnya begini, kita tidak melibatkan Tuhan. Tapi kalau kita ini terbiasa melakukan segala sesuatu tanpa melibatkan Tuhan, kita akan coba mengandalkan kekuatan kita sendiri. Kalau kita mengandalkan kekuatan kita sendiri, kita pasti akan ketemu masalah dan persoalan. Kita akan ketemu problem. Kita akan ketemu kekacauan. Hidup kita ini harus benar-benar berserah penuh sama Tuhan. Dari semua tindakan, sikap, keputusan, dan perbuatan kita harus sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Kalau kita ini melakukan seenak kita sendiri, kita menjadi orang yang degil hati, benarnya sendiri, menangnya sendiri, hebatnya sendiri, pintarnya sendiri. Kita akan menjadi orang yang sinis ketika melihat seseorang. Kita akan menjadi orang yang gampang sekali merendahkan orang lain, gampang sekali memandang orang lain bukan siapa-siapa dan kita lebih daripada orang lain. Kalau kita sudah seperti itu, hidup kita akan tambah hari, tambah egois, tambah serampangan, tambah sembrono. Ujungnya malah akan ketemu problem dan masalah. Hari ini, segala sesuatu yang kita mau lakukan, kita harus belajar menimbangnya dengan baik. Kita harus timbang dengan baik. Benar nggak ini sesuai dengan kehendak Tuhan? Kita harus pikirkan dengan matang-matang. Kita harus libatkan Tuhan dalam segala hal. Kalau kita libatkan Tuhan di dalam segala hal, kita harus izinkan Tuhan bekerja melalui kehidupan kita secara detail. Hidup kita akan berjalan dalam pimpinan Tuhan. Tidak mungkin orang yang dipimpin Tuhan, tidak mungkin orang yang berjalan seperti yang Tuhan mau, hidupnya nggak dibikin berhasil, sukses. Tidak mungkin malah hidupnya bawa belur, tidak mungkin. Orang yang berjalan dengan maunya sendiri, tindakannya, keputusan seenaknya sendiri, justru akan menimbulkan masalah di kemudian hari. Tuhan tuh mau hidup kita ini tambah hari tambah menyenangkan. Tuhan mau hidup kita tambah hari tambah memuliakan namanya. Tuhan mau hidup kita tambah hari tambah berkenan di hadapan Tuhan. Sehingga tindakan kita, apapun yang kita kerjakan, mencerminkan kemuliaan Tuhan. Saya berdoa Bapak Ibu,
Kita ini menjadi orang yang Kristen yang bukan hanya sekedar agamawi, tapi Kristen yang praktek hidup. Kristen yang tambah hari tambah menyenangkan Tuhan. Jadi bukan hanya sekedar jadi orang agamawi, tapi jadi orang yang menyenangkan hati Tuhan. Kita ini yang perlu kita kejar hari ini itu bagaimana kita ini didapatin berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Bukan karena kita tambah diberkatin, karena kita tambah memiliki hikmat, tambah ngerti banyak firman, tambah hidup makmur, terus kita bertindak semau kita sendiri. Kita harus melibatkan Tuhan dalam segala hal. Dalam hal kecil apapun, kita harus libatkan Tuhan. Kita harus izinkan Tuhan campur tangan di dalam kehidupan kita. Karena hidup kita ini hanya untuk melakukan keputusan Tuhan, bukan keputusan kita sendiri. Hidup kita ini menjalanin apa yang Tuhan mau, bukan yang kita mau. Kalau kita jalanin apa yang kita mau, kita melakukan seperti yang kita ingini, kita bukan didapat menjadi hamba yang berkenan, hamba yang setia, tapi hamba yang sakar PDW. Banyak orang Kristen sudah tahu firman, tapi jalan maunya sendiri. Sudah tahu kebenaran, seenak perutnya sendiri. Bertindak semaunya sendiri. Kehendaknya sendiri, bertindak melakukan apapun juga. Ujungnya malah kita ini nggak akan didapatin berkenan di hadapan Tuhan. Nih, hatimu, pikiranmu, perasaanmu, kemauanmu harus diserahkan sepenuhnya sama Tuhan. Kita mesti belajar hari demi hari menaruh sepenuhnya di hadapan Tuhan. Ya, kita mau belajar tambah hari tambah berkenan di hadapan Tuhan dalam segala hal. Yang semua yang sifatnya kedagingan, yang sifatnya keakuan, yang sifatnya ego dan hawa nafsu kita ini perlu pelan-pelan kita matikan. Kita serahkan sama Tuhan supaya suatu hari kita dapati menjadi orang yang melakukan segala sesuatu tepat seperti yang Tuhan inginkan, tepat seperti yang Tuhan mau. Dan nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan kita. Amin. Sekarang tutup matamu, tutup Alkitabmu, kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih buat firman-Mu. Kami kembalikan semua untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Bagimu segala pujian, hormat, pengagungan buat Raja kami yang maha mulia, buat Raja kami yang agung, buat Raja kami yang perkasa. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Berkati semua orang yang mendengarkan firman ini, diberkatin Tuhan. Dan kami materikan firman-Mu dengan darah anak domba Allah. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amen. And God bless you.